Bapak ini memasukkan anaknya ke sekolah Wahabi. Saya tanya, kenapa anak bapak di situ? Kata dia, saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja. Saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja Pak Ustadz. Ya saya ini Ustadz yang lembut kan, nggak pernah saya menghasut orang. Jadi saya bilang, iyalah ambillah Qur'an. Ada kelompok satu lagi yang sedang dipopulerkan belakangan ini, mau dicoba kira-kira cocok tidak di bumi Melayu. Namanya bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Al-Ghazali, tapi apa namanya? Wahabi. Oh, Ustaz nggak boleh ngejek. Saya tidak ngejek. Saya tidak ngejek. Saya bacakan ya kalimatnya. Jadi kalau disebut Wahabi itu bukan mengejek. Video viral yang jenggotnya putih panjang itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk itu. Yang bilang Muhammadiyah firqah dhallah, NU firqah dhallah, Perti firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaliyah, Somat bodoh gitu. Tonton ada videonya. Itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk. Atuk-atuk yang habis energi otaknya lari ke janggut karena terlalu panjang segini janggut. Yang sunnah itu adalah i'fa'ul liha, uqsus syarib wa'ful liha. Yang sunnah itu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu dipelihara qabdah, kemudian dipotong. Abdullah bin Umar. Kalau sampai sepanjang itu bukan memelihara, itu mampadiakan janggut. Jadi kalau kita mau menjaga Islam, maka kita mesti jaga yang tiga ini. Alhamdulillah yang ini Asy'ari, Syafi'i, Al-Ghazali, yang Perti juga begitu. Jadi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang menghadapi kelompok yang besar karena menggunakan alat multimedia, dan kita berhadapan dengan umat, mohon maaf, yang tidak mengerti. Saya ini kan orangnya gaptek, gak ngerti masalah laptop. Kalau saya tak ngerti laptop, saya pergi ke toko laptop. Yang laptop yang mana yang saya cari? Yang saya beli laptop yang paling cantik salesnya, kan? Kata dia, beli ini aja Pak, Bapak jangan beli Acer, karena Acer ini awas cepat rusak. Bapak jangan beli Asus, agak susah. Bapak beli ini aja. Itulah yang saya ikut. Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI, lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja, habis kerja nikah, punya istri, punya anak. Ketika umur 30-40 rindu kepada agama. Ada jamaah kita tinggal di Garuda Sakti, nelpon saya malam-malam. Kata dia, tolong kasih solusi Pak Ustadz. Apa masalahnya? Keponakan saya ini ngikut ngaji ke Ustadz Wahabi, terus sekarang dia mau bunuh-bunuhan sama bapaknya. Saya tanya kenapa? Karena semua kaki celana dipotongnya. Kata bapaknya, yang beli celana itu aku. Kenapa kau potong? Kata anaknya, kalau lewat di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi dia nelpon saya, gimana solusinya? Saya bilang,
kalau kau biarkan, dua gendangnya mati syahid mereka ini. Karena bagi anaknya membunuh orang kafir mati syahid. Ayahnya itu di mata dia kafir. Si ayah juga menggunting celanaku, berarti ku gunting juga kau. Jadi solusinya saya bilang, keponakanmu ini jangan kau biarkan dia serumah sama ayahnya, bawa dia balik ke rumah. Nanti kalau ada masalah telepon saya. Sudah 5 tahun nggak ditelepon, berarti sudah selesai masalah. Biasanya jamaah itu menelpon saya kalau ada masalah. Itu satu contoh kasus. Kasus 2, bapak ini memasukkan anaknya ke sekolah Wahabi. Saya tanya, kenapa anak bapak di situ? Kata dia, saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja. Saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja Pak Ustadz. Ya saya ini Ustadz yang lembut kan, nggak pernah saya menghasut orang. Jadi saya bilang, iyalah ambillah Qur'annya. Pas libur semester anaknya nih balik, pas lagi makan kata anaknya, ya ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat, Ustadz Somad itu sesat gitu. Ditariknya anaknya. Dia lapor ke saya tanya, kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, hebat bahasa Arab, kalau memasukkan saya ke neraka? Jadi yang sudah teruji, yang 3 tadi, dari mulai Aceh sampai Papua sudah ribuan tahun teruji. Yang satu ini baru mau coba-coba dan kontra. Ada pertanyaan dari Irak. Pertanyaan dari Irak, apa itu Wahabi? Pertanyaan dari Irak dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini jawaban dia, saya bacakan ya. Al-Wahabiyatu, Wahabi adalah atsba'us Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau saya misalnya dibilang, hei Abdul Somad Syafi'i, saya nggak marah karena saya ikut Imam Syafi'i. Maka jangan marah kalau bilang, Wahabi. Tidak boleh marah karena Wahabi itu bukan hinaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri yang bilang bahwa Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Udah. Cocok tidak mazhab ini dikembangkan di Nusantara? Tidak cocok. Ustadz tahu tidak cocoknya dari mana? Karena sudah beberapa laporan mengatakan dia tidak connect, nggak nyambung. Nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV, mau pondok mana? Dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channelnya channel ini, akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini yang terjadi sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa rendang. Saya ini sebetulnya nggak boleh panjang-panjang karena makan di bawah sudah teridang.